warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Breakworld. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang unik dari Indonesia Raya tentang Islam ya. Pastinya seperti biasa. Dan untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih. Makasih banyak-banyak atas support sistemnya dan yang sudah kritik-kritik itu saya terima kritik-kritiknya. Maksudnya yang udah komentar di bawah, terima kasih. Itu adalah sebuah kritikan yang sangat luar biasa. Ada juga yang ngomong masalah cari di Google. Iya. Pesannya adalah bro, di sini gue cari di Google positif. Hadis yang sahih. Bukan gue liatin patah cewek di TikTok ataupun gue ngeliatin cewek-cewek di Instagram, itu nggak penting. Kan kebanyakan kayak begitu. Dan yang miris lagi, kebanyakan kayak begitu juga misalnya. Yang nggak mawas diri itu orang pesantren sendiri. Jadi ya hati-hati. Oke guys. Sesuai dengan judul kita akan bawakan jangan ikutin Habib. Habib bobrok. Ya kayak gitu. Kita langsung ke video pertamanya, yaitu kita dengar dari dulu deh. Kita dengar dulu dari Ustaz. Jika kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul, ya jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Nggak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan udah saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya dia. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta kepada dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Macam diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya mengatakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu dari hari kiamat. Orang sesat di ajaran dia, nggak tahu orang kebenaran. Anda mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang Anda tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada seperti yang diajarkan. Ya, dari video yang tadi kita lihat di Ustadz Yazid Basalamah, Yazid Jawas yang sudah meninggal, insyaallah husnul khotimah, insyaallah diterima amal ibadahnya, insyaallah ilmu-ilmunya dijalankan oleh para salafi dengan benar, dan termasuk saya dan kalian kalau mendengar tadi. Jadi konsekuensinya adalah yang tadi disebutin nama Ustadz Jawas, Ustadz Yazid, kalau para habaib itu punya tanggung jawab yang besar untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, lebih besar, menjauhi kesyirikan, tidak meminta-minta sama kuburan, tidak ingin hajat kuburan dan lain-lain lah intinya. Ya sangat-sangat berbeda dengan kenyataannya ya. Oke, maka bukan semuanya berarti kita buang, karena yang kata Habib Bahar benar. Kalau ada satu plastik apa satu ini buah ya, satu bingkisan gitu, satu busuk ya buang satu gitu. Ya berarti ada emang salah satunya yang benar. Ya yang benar biasanya yang kagak kelihatan gitu. Yang kelihatan mengerikan gitu. Betul. Ya. Oke, video kedua, mari kita lihat. Ini kumpulan kompilasi kekece-kecean para habaib. 3, 2, 1 kita start.
Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta Allah ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Ya, di video pertama kita bisa lihat tadi Habib mabuk harus tetap cinta. Saya tambahin ya, Bib, nanti dengar, mengingatkan kalau mabuk jangan dikasih beras dong, kasih makan gitu. Kalau bisa, kan cuma mabuk, kagak gila. Kalau gila ya udah. Ya, kalau gila kan bingung kita ya. Kalau gila, istilahnya. Ya kalau mabuk doang, mah ingetin ini Hammer, ini bikin goblok kayak di video gue yang ini, silakan tonton. Hammer itu efeknya merendahkan neurotransmitter kita, jadi tolol yang minum-minum Hammer kayak gitu, ya. Itu yang harusnya kita perbuat gitu loh. Kurangnya itu doang satu. Kalau cintai ya emang kita harus cintai produk-produk Indonesia, Mas Pion. Panci, rantang, teko, merek Mikado. Membuat masakan jadi enak dan ekonomis. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya, kita harus mencintai para habaib. Iyalah, kan darah. Jat. Mengalir darah. Ya, gitu. Oke, video kedua, mari kita lihat. Karena itu Ibnul Arabi ditanya mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Ini masyhadnya lain. Kita lihat kiai-kiai dulu, ya, ulama-ulama di sini dulu, sampai mereka tadi itu bisa mencium bau. Ini bau Sayyid ini. Kenapa? Karena melihat khususiyah. Tidak melihat basyariyah, melihat khususiyah. Manin tawat basyariyah tuh, dhaharat khususiyah tuh. Ya, yang di video kedua kompilasi Habib kece, yang kedua Sayyid jahil atau kiai atau orang alim. Ya kalau orang alim jadi gila ya udah hilang kan kalimannya. Tapi kalau zat mengalir di darah nggak akan hilang. Itu ada nggak sepenuhnya salah dan juga nggak sepenuhnya benar gitu loh. Ya kalau dibandingkan antara Habib yang bodoh ya kita harus tetap cintai dan tetap watawasobil hak atau amar ma'ruf kepada mereka yang bodoh. Bukan bodoh diwerin bodoh terus malah kita ikut bodoh. Kalau kita ikut bodoh namanya kalian yang bodoh gitu ya. Video terakhir. Indonesia hasanah min hasanat tarim. Indonesia natijah min nataij tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan Ahlul Bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Indonesia مرتبطة بحضرموت من الزمن القديم. Indonesia mempunyai hubungan yang kuat dengan Hadramaut di zaman dahulu.
ولو جئنا ونظرنا في سيرة وتاريخ ولي سونغ لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita, yaitu Wali Songo, yang mana mereka itu dari Tarim Hadramut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa dipisahkan. Ya, video yang terakhir tadi kan ngejelasin bahwa Habib dari Wali Songo dari Yaman. Kagak tahu ya, sama kan kagak bisa tes DNA-nya, darahnya udah kering. Bingung. Maka dengan itu guys, untuk mengetahui Habib-Habib yang benar, cara pilihnya gini, itu sesuai research ya. Jadi videonya di sini, inilah Habib, inilah cara memilih Habib, yaitu cara memilih Habib. Bahwa dari research pastinya turun-temurun itu pasti ada titisan-titisan sedikit dari kebiasaan-kebiasaan, dari komuk, dari ciri-ciri, itu makanya belajar hadis gitu. Jangan cuma sekedar banyak-banyak yang dengar kata-kata Habib bodoh gitu, Habib bodoh yang kagak tahu sunnah itu sendiri. Itu kan menyedihkan ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, orang yang gak mau mikir ini kemana, arahnya kemana gitu. Tapi ada sedikit kritik, ya kita nggak boleh sepenuhnya menginikan semua Habib, karena ada yang benar. Ada guys. Yang benar biasanya diem. Biasanya. Nah yang benar biasanya nggak nyuruh-nyuruh air dicelupin jari gitu kan. Itu kan kagak ada hubungannya. Paling orang yang minta gitu. Tapi dia tetap celupin, ya udah kasihan. Mungkin kalau ada yang tetap celupin gitu walaupun diminta ya bego gitu kali ya. Mungkin. Tapi kalau ada yang memang sengaja mau begitu ya, dia namanya membodohi. Kayak gitu. Contoh kayak Habib Majeduk di video ini, gue udah jelasin, mereka tercerahkan dan mereka nggak memanggil dirinya sebagai Habib Majeduk. Dan mereka juga tidak meminta jarinya untuk masuk ke dalam aqua, atau mereka juga nggak nyuruh makanan bekasnya dimakan. Karena jujur gue pernah bersama mereka, nggak ada nyuruh. Mereka aja tuh yang kayak kucing kelaparan gitu ya, habis makan ngasih piring langsung pada rebutan piring. Jadi ya sebagai orang yang punya akal sehat, gue berpikir masa kecil gue ngomong, ini yang bodoh orang-orang yang langsung ngambil piring sih, dia nggak nyuruh ya karena nggak mau mikir gitu. So balik lagi, silahkan tonton yang tadi, yang video cara memilih Habib, dan itu sesuai research dari Harvard dan Oxford bahwa tes DNA itu bukan satu-satunya hal yang valid. Nah kalau kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan itu melarikan kita ke tauhid atau kemusyrikan, kesyirikan, atau kemana arahnya? Iya, jadi nggak semua Habib salah dan nggak semua Habib nggak benar, oke? Di situ cara milihnya itu sesuai research and data yang jelas dari kebiasaan. Dan ciri-ciri yang ketinggalan gitu, berupa apa, wajahnya seperti apa, ya itu udah dijelasin lah di video yang tadi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya guys. Udah itu aja yang mau gue sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, cara memilih Habib dengan benar. Utamakan dulu cara berpikir, dan Rasulullah tuh meninggalkan sunnah dan Al-Quran, bukan Habib gitu, bukan Habib. Tapi kata Rasulullah tetap ada darahnya ngalir, tapi dia nggak ngomong saya meninggalkan darah saya. Enggak. Dia meninggalkan sunnah dan Al-Quran. Untuk apa? Sunnah dan Al-Quran untuk kita melihat mana yang benar-benar darah dan mana yang darah kotor. Gitu. Oke? Menurut gue itu aja guys. Ya. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Dan gue Raja Googling.